peneliti Universitas Indonesia Devi Rahmawati pekan ini ikut serta dalam misi pemantau pemilu Rusia. Devi Rahmawati, praktisi humas dan akademisi dari Universitas Indonesia, menyatakan pelaksanaan Pilpres Rusia selama 3 hari berlangsung dengan antusiasme masyarakat yang tinggi. Pilpres berlangsung pada 15 hingga 17 Maret dan Devi memantau pelaksanaan pemungutan suara di 5 kota. Dari pengamatannya, TPS di Rusia banyak memberikan berbagai layanan gratis bagi publik yang disediakan oleh pemerintah. Mulai dari akses gratis ke berbagai tempat seperti museum, fasilitas olahraga, pertunjukan seni, hingga diskon pembelian bahan bakar. Rusia juga membuka peluang siapapun, bukan hanya perwakilan partai politik, untuk menjadi saksi pemilu dari mulai pukul 8 pagi hingga TPS ditutup sekitar pukul 20 waktu setempat. Total terdapat lebih dari 43.000 TPS di 89 wilayah di seluruh Rusia. Ada kurang lebih 500 pengamat ahli independen dari 50 negara yang mengawasi jalannya Pilpres, termasuk para jurnalis. Dan untuk mengetahui lebih jauh seputar pemilihan presiden Rusia, kita telah terhubung dengan Devi Rahmawati, peneliti dan akademisi Universitas Indonesia. Ya, halo Devi, saat ini Anda berada di kota mana nih, Devi? Saya di kota Kazan, Mbak. Oke, Kazan. Devi, kita melihat antusias dari masyarakat Rusia terkait dengan pemilihan presiden ini. Anda sempat bertemu dengan salah satu kandidat. Memangnya ada berapa jumlah kandidat pada Pilpres kali ini dan sampai saat ini siapa yang mendominasi? Hari Minggu kemarin memang hari terakhir pemilihan. Sampai hari ini memang belum ada pengumuman. Biasanya polanya mereka 24 jam setelah pelaksanaan akan ada dari KPU pusatnya yang kemudian mengumpulkan semacam informasi awal dari seluruh wilayah yang melakukan pemilu. Jadi memang kita masih belum bisa tahu siapa yang kira-kira akan unggul dalam hal pemilihan kali ini. Iya, kalau kita lihat di sana Mbak Devi, ini apa yang kira-kira dilakukan gitu ya oleh KPU setempat lah, katakan seperti itu, untuk memancing bagaimana antusiasme masyarakat begitu ya. Apakah kalau kita bandingkan dengan Indonesia hampir sama atau tidak sebetulnya Mbak Devi? Sebenarnya saya melihat ada beberapa kesamaan dalam arti mereka menjalani pemilu ini seperti kita, pesta demokrasi, jadi berbagai aktivitas, festival, walaupun misalnya udara di sana masih sekitar, udah cukup hangat, karena sudah -2 sampai -12 lah. Sebelumnya kan mereka -20 sampai 30 gitu ya. Jadi tapi antusiasme warga cukup tinggi. Mereka menjadikan ini sebagai momentum untuk pergi bersama keluarga, untuk bisa bertemu kembali dengan sahabat, teman, kolega, dan sebagainya. Baik, Mbak Devi, Anda sebagai pengamat independen, menurut Anda dari pemantauan Anda selama berada di sana, ada nggak sih hal-hal yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia dari KPU di Rusia? Ya, pertama mereka dari 89 titik sudah ada 24 TPS gitu ya, 24 daerah yang memungkinkan warga untuk memilih menggunakan metode elektronik. Lalu yang kedua adalah bagaimana kemudian mereka memiliki calon independen. Dan berikutnya adalah berbagai hal-hal teknis terkait keterbukaan, khususnya soal database. Sehingga ketika misalnya kalau di kita kan selepas kita memilih, kita kemudian harus membubuhkan tinta ke tangan kita. Nah di sana tidak perlu karena database sudah sangat jelas siapa harus memilih di mana. Kalaupun mereka tidak bisa memilih di hari tersebut, maka sebelumnya mereka sudah harus melaporkan diri. Kecuali memang dalam kondisi force majeure, sakit dan sebagainya, itu pemerintah sudah menyediakan mobile kotak suara gitu ya. Baik. Yang dikawal oleh 4 orang. Baik, terima kasih Mbak Devi atas informasinya dari Kazan. Tetap jaga sehat selalu. Ya, baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Aya Nufus dan saya Cika Mutaza undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.